Penyakit kanker usus besar atau secara medis sering disebut dengan penyakit colorectal cancer merupakan penyakit terbanyak ketiga, baik itu di Amerika maupun secara global, terjadi pada manusia. Dan penyakit kanker kolorektal juga salah satu penyakit kanker yang menyebabkan kematian yang cukup tinggi. Dan sebenarnya kalau kita bicara soal penyakit kanker kolorektal atau kanker usus besar, ini adalah suatu penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup. Ya, jadi ini memang dan juga terjadi faktor usia. Semakin usia semakin lanjut, maka kemungkinan untuk menderita kanker usus besar juga semakin tinggi. Biasanya dihubungkan dengan kebiasaan makan yang kurang baik, jadi banyak mengkonsumsi daging merah dan disertai dengan kurangnya sayur-sayuran. Kemudian rokok juga menjadi salah satu faktor risiko untuk terjadinya kanker usus besar. Dan pada pasien-pasien dengan obesitas, kegemukan itu juga berhubungan dengan kanker usus besar, dan pasien-pasien dengan riwayat kencing manis. Ini merupakan salah satu penyakit yang juga berhubungan dengan faktor genetik. Oleh karena itu, pada pasien-pasien yang memang anggota keluarganya itu sudah mengalami kanker usus besar, maka biasanya anak-anaknya atau saudaranya itu harus juga di screening, ya, apakah memang menderita kanker usus besar atau tidak. Karena tadi faktor genetik juga berperan untuk terjadinya seseorang mengalami kanker usus besar. Dan bagaimana sih gejala awalnya? Ya, secara umum gejalanya itu seperti penyakit yang lain. Jadi misalnya buang air besar, berdarah. Oleh karena itu sering pasien-pasien ini datang atau merasa ini hanya sekedar ambeien saja gitu loh. Kemudian hal yang lain juga bisa terjadi, biasanya buang air besar yang berubah-ubah, kadang-kadang menjadi susah, kadang-kadang mencret gitu. Atau kalau sudah lanjut biasanya dia mengalami diare kronik, ya, selama, atau kita bilang mencret terus-menerus selama 2 minggu. Dan kalau memang mengarah ke kanker usus besar, biasanya pasien itu juga mengalami berat badan turun, nafsu makan menjadi berkurang. Terus terang penyakit ini sebenarnya bisa dicegah, ya. Jadi intinya adalah kita lakukan screening, ya. Pada orang-orang di atas 50 tahun sudah bisa tuh diperiksa fesesnya, dilihat apakah memang ada darah pada fesesnya. Jadi istilahnya kita periksa benzidin test atau FOBT, yaitu bisa datang ke laboratorium untuk check up. Kemudian juga ada tumor marker yang juga bisa mengindikasikan apakah kita memang menderita kanker usus besar atau tidak. Lanjut, apabila ditemukan adanya darah pada feses, maka perlu dilakukan kolonoskopi. Dengan pemeriksaan kolonoskopi itu akan terlihat secara jelas apabila memang ada tumor gitu. Semakin dini ditemukan, misalnya dalam bentuk polip, maka bisa diangkat dengan polipektomi. Kalaupun memang ini di awal, ya, pada stadium awal itu, maka prognosisnya, jadi stadium 1 misalnya, itu prognosisnya atau kita bilang survival rate dalam 5 tahun ke depan itu baik, sekitar 90%. Tapi apabila pasien itu ditemukan sudah dalam keadaan tumornya besar dan kemudian juga sudah ada metastasis atau penyebaran ke liver, biasanya terjadi penyebaran ke liver, maka kita bilang survival rate-nya juga menjadi turun, bisa sampai 10-20%. Sekali lagi, sebenarnya penyakit ini bisa dicegah, ya, dengan screening. Apabila dokter hanya menemukan polip di awal, maka polip bisa diangkat dan selesai. Kita memutus mata rantai pasien tersebut untuk terjadi kanker. Kalaupun ditemukan di awal, tadi saya bilang, maka usus tersebut yang mengandung kanker bisa direseksi, dipotong, dan kemudian pasiennya mendapat kemoterapi. Itu kira-kira informasi mengenai kanker usus besar, dan ini bisa dicegah tentu dengan gaya hidup, ya. Sebaiknya memang tidak merokok. Kemudian apabila gemuk, sebaiknya juga kontrol berat badan, hindari makan-makan yang lemak tinggi, ya, red meat juga mesti dihindari, dan diimbangi dengan mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Diusahakan kita buang air besar secara teratur, karena buang air besar yang sulit itu juga salah satu faktor risiko, ya, terjadinya peradangan kronis gitu, ya. Nah, jadi ini juga hal yang penting harus diketahui.
kita berusaha agar buang air besar kita teratur, ya, dan juga tetap bergerak aktivitas, ya, karena gaya hidup yang lebih banyak duduk sedentary itu juga berpengaruh untuk menjadi salah satu resiko untuk terbentuknya kanker usus besar. Sekali lagi, tidak usah takut. Apabila anggota keluarga kita ada yang memang menderita kanker usus besar, maka kita harus check up, karena semakin dini ditemukan maka semakin bisa diobati. Dan gaya hidup yang sehat itu menjadi hal yang penting agar kita terhindar dari penyakit yang kanker, yang salah satu penyakit kanker yang sangat berbahaya ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.